itu bedanya. Kemudian nanti mandiri pakai hand spoon, pakai kita menggunakan masker ya, cukup. Kemudian aman lingkungan. Ibu sampai sini. Silakan keluar dulu ya, tunggu pasiennya di luar saja ya, supaya tidak berkerumun. Karena kan pasiennya lagi masalah airway itu, oksigennya sedikit. Kalau kita jauhkan alat-alat dari pasien, khawatir membahayakan pasien ya. Kemudian yang kedua kita cek respon pasien. Kita panggil pasiennya. Ini laki-laki, Pak, bisa dengar suara saya? Bisa tidak ada, kita tepuk. Pak, bisa dengar suara saya? Kalau misalnya dia kayak kita nih, berarti dia kesadarannya alam ya, atau kesadaran penuh. Tapi kalau misalnya verbal, dia bisa buka mata ketika kita panggil, Pak, bisa buka mata, buka gitu ya. Kalau misalkan tidak, berarti kita rasa nyeri. Ya, dicubit. Ada tidak, atau pasiennya unresponsive. Ya, kalau unresponsive maka kita lakukan RJP. Dari sini belum. Ya, belum ya. Jadi pasiennya misalnya dia membuka mata ketika dirangsang nyeri ya, atau pain. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan look, listen, and feel. SOP ya, takut sayanya ada yang lewat. Lakukan look, listen, and feel. Look itu dilihat di area mulutnya, ada yang tersumbat. Apa kira-kira yang tersumbat? Kemudian listen, terdengar suara nafas snoring. Ada hembusan nafas, berarti kasusnya jelas. Apa kalau snoring? Pangkal lidahnya ke bawah. Ya, ada lidahnya jatuh nih ke sini nih, ke langit-langit, sehingga menutupi jalan nafas. Sekarang kita akan buka dulu dengan teknik manual ya, yang nomor 4. Nomor 4 di SOP kita buka pasien dengan teknik manual, yaitu dengan head tilt, chin lift, jaw thrust. Tergantung dia ada trauma atau tidak. Kalau pasiennya yang ini misalnya dia tidak ada trauma, maka lakukan non trauma. Kemarin sudah di sini itu begini, ini enak nih, ininya enak nih. Ini head tilt, ini chin lift. Tuh, ini tarik ke sini ya. Buka tapi tarik ke atas. Buka ke sini kemudian tarik ke atas. Itu head tilt, chin lift. Kalau jaw thrust posisinya begini. Ini tangan kita simpan di rahang, kemudian yang ini di tulang pipi. Tuh, ininya angkat ke atas ininya nih. Iya, ini buka ke sini. Nah, ini adalah jaw thrust. Nih begini. Kalau posisi begini nanti akan terlihat. Ya, itu adalah posisi jaw thrust. Nah, kita sudah buka nih dengan teknik manual, head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Tapi nomor 5? Masih misalkan masih ada belum maksimal, sehingga kita harus gunakan alat membebaskan jalan nafasnya. Kita pasang karena tadi snoring, pasien yang ngorok. Kemudian GCS-nya cek, ternyata GCS-nya kurang dari 10. Berarti pasangnya OPA, orofaringeal airway. Iya. Mana sih? Pasang pelaknya di dada pasien, kemudian kita itu ada yang ditukar ya. Kita ukur dulu baru nanti setelah ukur di lumasi. Kita ukur OPA dari ujung bibir ke tragus. Tragus tuh ini nih. Nih, telinga tuh ada jenjel-jenjel di sini, itu adalah tragus. Jadi kita ukur begini. Ini ujung bibir ke tragus. Nah, kalau pas itu harusnya segini, dia nempel. Berarti kalau seperti ini kan kurang panjang ya. Jadi cari ukurannya
lainnya. Nah, misal ini sudah pas ya, sudah sesuai ukurannya. Nah, setelah itu kita ambil kasa, kemudian ini dibersihkan, dilap saja, tidak usah jeli. Kemudian kita buang ke bengkok. Selanjutnya kita akan pasang opa. Itu tangan ini opa dipasang di tangan kanan, tangan kiri kita buka dengan teknik cross, apa namanya, cross pinjer ya, yang ini ya, sarang heo. Kita cross pinjer, kemudian begini dulu masuknya, atas, putar, masuk ya. Jadi kita dorong dulu di atas langit-langit itu kan dia lidahnya kan nempel ya, jadi harus dorong, misalnya gini, didorong kemudian dibuka. Nah ini begini nantinya, jadi masuknya mah tetap sesuai anatomi seperti ini. Kenapa begini dulu? Kita dorong lidahnya, kan tadinya lidah itu ke langit-langit ya, jadi kita buka ini kan nempel lidahnya, kemudian kita putar dan masukkan. Ya, sudah seperti itu. Kita lihat. Nah ini lidah ini ya, opa ini harusnya ada di bawah lidah. Jadi nanti begini. Oh ya, kita pasangnya sama kanan. Sudah. Setelah itu diapain? Sudah. Setelah itu kita lagi bagaimana? Look, listen, and feel. Oh, sudah tidak ada suara nafas trigger, snoring. Kemudian ada hembusan nafas dan ada pergerakan ujung dada. Sudah. Ini untuk ya opa. Selanjutnya kita ke NPA. Pokoknya awalnya sama ya. Nanti pas ujian praktek itu tergantung kasusnya. Tinggal kalian baca suara nafasnya apa, kemudian GCS-nya berapa. Kalau suara nafasnya snoring, GCS-nya kurang dari 10, berarti pilihannya opa. Nah, kalau lebih dari 10 berarti NPA, ya. Nah, sekarang sama-sama snoring, kemudian kita akan pasang NPA. Sama ya, tindakannya pokoknya dari danger dulu, kemudian cek respon, kemudian baru kita buka dengan teknik manual, look, listen, head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Setelah itu kita lakukan pemasangan NPA. Nah, NPA boleh dilakukan, misalnya perbedaan NPA dengan OPA selain GCS, ya udah pasti GCS itu menjadi patokan utama, karena kalau GCS-nya dia kurang dari 10, biasanya pasien sudah mengalami penurunan kesadaran. Tapi kalau di atas 10 dia masih berespon. Jadi kadang kalau dipasang pasien yang sadar, dipasang OPA, dia akan muntahkan atau dibatukan. Tapi kalau menggunakan ini, dia tidak dibatukan gitu ya, maksudnya tidak akan keluar gitu. Itu penggunaannya. Nah ini pengukurannya sama. Kalau yang OPA itu dari ujung bibir ke tragus, kalau untuk NPA dari ujung hidung ke tragus juga nih. Sini. Nah, ini terlalu panjang. Ya, ini melebihi tragus, dari ujung hidung ke tragus. Dan untuk ukurannya ini biasanya bisa kira-kira kalau di SOP itu sama dengan jari kelingking tangan kanan pasien. Gitu, kira-kira seperti itu besarnya. Jadi kalau misalkan ini kayaknya sesuai deh. Bisa, untuk saya bisa menggunakan yang ini. Kayaknya besar ya ini. Besar nggak ini? Masuk ke hidung? Masuk nggak ke hidungnya Cahya? Enggak. Masuk. Ini tuh sebenarnya hidung kita kan dia bisa besar tuh. Nah, malah udah melewati ini, dia kesananya mah nggak sempit, jadi bisa masuk. Gitu ya. Ini nanti dia bisa masuk tuh Cahya. Oh. Ya betul. Ya, ini orang juga bisa. Ya, ini diukur dulu. Oke, ini sudah sampai mana? Sampai tragus ya. Ini sudah sesuai ukurannya. Setelah itu kita siapkan jeli. Bedanya kalau yang OPA itu kita nggak perlu jeli ya, karena kan sudah ada cairan, jadi cukup dibersihkan saja.
Kalau yang NPA kita berikan jeli, sama kayak kita memasang NGT kan ada jeli. Iya. Kita oleskan jeli, terus nah ini yang harus ingat, posisi anatomisnya itu gimana sih, begini atau begini nih, yang A atau B? B. Oh, bebek. A itu nanti ke sini. Kalau B, nah ini kan nanti kan dia ketewasukan balik ke sini, jadi jangan posisinya salah ya, nanti kalau salah ya bisa aja sih dia kan, tapi kan beda ininya, dia nggak elastis ya, di elastis itu sakit nantinya kalau seperti ini dah tinggal melempuh berjalan ya. Oke, ini kita pasangnya begini ya di sebelah sini. Cek dulu tadi kepatenan nafasnya, kemudian dibersihkan apabila ada sumbatan. Sekarang kita masukkan dari hidung ini. Nah, ya. Nah, ini seperti ini. Keluar. Kalau ada sumbatan atau misalnya dia nggak bisa masuk, berarti itu kita hentikan. Tapi kalau misalkan gampang ya tadi masuknya sih, itu berarti lanjutkan saja. Mana tuh plester? Jangan lupa nanti di plester supaya tidak keluar. Yang kecil saja tuh, yang setengahnya. Duh. Yang kecil aja lah, gimana ya, ini aja. Kalau ini, tapi ini mas, ini sih kalau misalkan ini keluar sedikit. Nah gitu, ininya kayak kupu-kupu ya. Tuh gitu, di atas. Nah gini, sudah selesai. Kemudian kita rapikan anaknya. Selanjutnya khusus apa? Gargling. Suction. Atau ya sekarang suara gargling ya. Nah sekarang kalau gargling itu kita lakukan tindakan suction.